Pernah nggak sih kalian mimpi bahwa timnas Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia? Mungkin kalau dulu jawabannya nggak pernah, nggak mungkin, nggak bakal. Tapi sekarang mimpi itu terasa semakin dekat. Karena timnas Indonesia mungkin bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emir Fitur Ramzi dan saya akan membahas mengenai proses timnas masuk Piala Dunia 2026. Di sini saya membawa judul dari mimpi ke momentum Indonesia menuju Piala Dunia. Pada tahun 2020, PSSI merekrut Sintayong dari Korea Selatan. Sintayong ditugaskan untuk melatih timnas senior, timnas U23, dan timnas U20. Di sini Sintayong mengemban tugas yang sangat berat karena harus mengangkat timnas Indonesia yang terakhir di bawah kepemimpinan Simon McManamy berada di posisi 173 ranking FIFA, dan Sintayong harusnya bisa membawa naik ke posisi yang lebih atas. Di sini terlihat ada gambar atau grafik dari akhir kepelatihan Simon McManamy dengan urutan 173, dan STY pada 2024 berhasil membawa timnas Indonesia menjadi peringkat 3 di ASEAN dan peringkat 129 di dunia. Di masa kepelatihan Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia membawa ke Piala Asia 2023 lewat jalur kualifikasi untuk pertama kalinya, karena Indonesia pernah ikut Piala Asia tapi lewat jalur tuan rumah pada tahun 2007. Pada Piala Asia 2023, Indonesia satu grup dengan Irak, Jepang, dan juga Vietnam. Dari 3 match yang dimainkan, Indonesia hanya menang sekali dan kalah 2 kali. Kalah 3-1 dari Jepang, 3-1 dari Irak, dan menang 1-0 dari Vietnam. Di babak 16 besar, Indonesia lolos dengan predikat peringkat 3 terbaik dan akan berhadapan dengan Australia. Indonesia sebenarnya bermain cukup bagus pada laga itu, cuman ya kita tahu sendiri Australia berada di ranking 30 besar dunia. Jadi Indonesia harus menelan kekalahan 4-0 pada laga tersebut. Lalu pada Piala Asia U23, Sintayong juga berhasil membawa timnas Indonesia ke Piala Asia U23 lewat jalur kualifikasi. Di sini kita juga mendapat grup yang cukup sulit dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania. Tapi cukup mengejutkan karena Indonesia bisa menang melawan Australia dan juga Jordania 4-1 dan mendapat peringkat kedua yang di babak 8 besar bertemu dengan Korea Selatan. Melawan Korea Selatan, semua orang pesimis, namun Sintayong menjawab keraguan dari semua supporter timnas Indonesia dengan membawa timnas Indonesia berhasil menang lewat tendangan adu penalti, lalu membawa Indonesia lolos ke semifinal. Di semifinal, harapan mulai tinggi dari para supporter, ingin masuk Olimpiade, ingin juara Piala Asia U23. Namun pada saat lawan Uzbekistan, kita harus menelan kekalahan dan perebutan juara 3 untuk menentukan masuknya Indonesia ke Olimpiade juga harus menelan kekalahan melawan Irak. Lalu ada kesempatan terakhir sebetulnya melawan perwakilan dari Afrika, yaitu timnas Guinea. Tapi Indonesia juga harus kalah 1-0 dan harus mengubur harapan untuk masuk ke Olimpiade. Di sini ada sejarah baru karena Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga Piala Dunia. Indonesia lolos ke putaran kedua setelah menang lawan Brunei, lolos ke putaran ketiga setelah satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Indonesia
sebenarnya mendapat grup yang cukup sulit karena ada Vietnam, Filipina dan juga Irak. Namun pada awal pertandingan, pada 2 match awal, Indonesia harus mendapat hasil yang cukup buruk dengan hanya mendapat 1 poin, yaitu kalah melawan Irak 1-5 dan seri melawan Filipina. Tapi dengan asupan pemain baru dari PSSI, yaitu Jay Itzes, Ragnar Aratmangun dan juga Tom Hai, pada 2 laga berikutnya melawan Vietnam, Indonesia berhasil meraih 6 poin setelah 2 laga melawan Vietnam. Menang 1-0 di Gelora Bung Karno dan menang 3-0 di Vietnam. Pada 2 laga terakhir itu menentukan untuk Indonesia lolos atau tidak ke babak selanjutnya. Pada lawan Irak, Indonesia kalah lagi 2-0. Namun melawan Filipina, Indonesia menang dan memantapkan diri untuk lolos ke round ketiga. Pada round 3, Indonesia mendapat grup yang cukup sulit. Ada Jepang, Arab, Australia, Bahrain, dan juga Cina. Semua mengira Indonesia bakal lolos, namun berada di peringkat 3 atau 4. Karena supporter timnas menilai timnas Indonesia lebih kuat dibandingkan Cina dan juga Bahrain. Namun pada 2 laga pertama melawan Australia dan juga Arab, Indonesia mendapat hasil yang cukup positif, yaitu mendapat hasil seri di kedua pertandingan dan membuat supporter timnas menjadi lebih optimis untuk lolos langsung ke babak berikutnya. Namun di 2 laga berikutnya melawan Cina dan juga Bahrain, yang semua orang pikir timnas bakal dapat 4 poin minimal atau 6 poin, tapi di sana cuma dapat 1 poin. Karena kita tahu sendiri pada saat lawan Bahrain ada mungkin kecurangan dari wasit sehingga Bahrain bisa mencetak gol di menit akhir. Tapi kalau di lawan Cina, menurut saya ada kesalahan penerapan strategi daripada Coach Sintayong, karena yang biasanya di tengah Tom Hai selalu main, pada laga tersebut dia mencadangkan, dan biasanya di 3 back di belakang itu ada Jay Itzes, Rizky Ridho dan Justin Hapner, yang main hanya Jay Itzes. Nah, jadi di sana kalah secara mengejutkan 2-1. Lalu pada 2 laga berikutnya menghadapi Jepang dan juga Saudi Arabia. Ya kalau melawan Jepang kita semua tahu Jepang berada di kualitas yang berbeda. Kita kalah 4-0 dari Jepang. Namun kalau kita kalah lagi melawan Arab, kesempatan kita untuk bahkan lolos di round keempat itu sangat sulit. Tapi Sintayong menerapkan sedikit perubahan strategi terhadap formasi timnas. Yang awalnya biasanya dipakai 5-4-1 atau ya 5-4-1. Terus pada laga melawan Arab menerapkan 5-3-2. Namun di situ diposisikan Marcelino sebagai free roll yang bebas untuk membantu penyerangan dari sisi kiri maupun sisi kanan. Terbukti dalam laga melawan Arab, Marcelino mencetak 2 gol yang dihasilkan dari hasil counter attack dari sisi kiri dan juga sisi kanan, yang dibantu oleh passing dari Tom Hai, dan gol kedua dibantu oleh overlap dari Calvin Verdong. Nah di sini juga ada perubahan dari 3 back di belakang yang tadi saya bilang, Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hapner. Karena menurut saya ini 3 back dengan kekompakan yang paling tinggi karena paling sering main bersama. Terbukti dari banyaknya match yang mereka sudah mainkan bertiga, mereka baru kebobolan 4 gol, yaitu 4-4-nya saat melawan Jepang. Sebulan setelah pertandingan melawan Arab Saudi, Coach Sintayong dipecat. Itu membuat semua fans sepak bola Indonesia kaget, bingung, dan bertanya-tanya kenapa bisa Sintayong dipecat.
Dan yang rumor yang ada mengharapkan dengan kedatangan pelatih berasal dari Belanda, semua orang berharap Louis van Gaal, Ronald Koeman, tapi yang datang Patrick Kluivert dengan track record yang cukup buruk di timnas Curaçao. Supporter timnas Indonesia sebenarnya cukup ragu, bingung, pesimis. Namun di sana Patrick Kluivert membawa 2 asisten, yaitu Alex Pastoor dan juga Dini Lamzat. Pada 2 laga pertama, Patrick Kluivert dia memiliki beban dan waktu latihan yang kurang. Pertama melawan Australia, Patrick Kluivert harus menelan kekalahan 5-1 karena kesalahan strategi yang diterapkan. Dia mencoba bermain dengan gayanya, yaitu total football dengan menggunakan high defensive line, dan itu membuat timnas Australia sangat gampang untuk masuk ke kotak penalti dari Indonesia. Alhasil ya kita kebantai 5-1 dari Australia. Lalu di laga kedua melawan Bahrain, semua orang berharap Coach Patrick mengganti strateginya, dan benar saja dia mengganti formasi menjadi 3-4-2-1 dengan bermain sedikit lebih reaktif, tidak menggunakan man to man marking, menggunakan zona marking. Nah, bertahan tidak cukup dalam, namun berada di medium block. Di sini juga ada debut dari pemain timnas Indonesia, yaitu Joey Pelopesi sebagai nomor 6 yang membantu Tom Hai dalam sisi bertahan. Jadi Tom Hai bisa lebih nyaman dalam melakukan penyerangan. Terbukti dari 1 gol yang didapatkan oleh Indonesia berawal dari potongan bola dari bek Indonesia yang disambut oleh Joy dan diumpan oleh Tom Hai, lalu diceploskan oleh Romani. Tersisa 2 laga terakhir dari timnas Indonesia melawan Cina dan juga Jepang pada bulan Juni besok. Indonesia wajib meraih minimal 3 poin untuk memantapkan lolos ke round berikutnya. Tapi jika Indonesia bisa menang di kedua laga tersebut, tapi menurut saya tuh agak susah karena melawan Jepang di kandang Jepang. Ya kalau bicara realistis, saya mengira cukup untuk menang melawan Cina dan lolos ke round berikutnya. Kalau lolos ke round berikutnya, berarti kita masuk ke babak keempat. Jika Indonesia lolos ke babak berikutnya, yaitu peringkat 3 atau peringkat 4, Indonesia bakal masuk ke round keempat Piala Dunia. Nah, gimana sih sistem round keempat ini? Jadi dari 3 grup di round 3 yang berisikan 6 negara, masing-masing dari peringkat 3 dan peringkat 4 akan masuk ke babak 4. Nah, dari situ ada 6 tim dan akan dibagi menjadi 2 grup. Dari 2 grup tersebut terdapat 3 tim yang akan dimainkan di venue netral. Jadi jadi saya akan jelaskan gimana cara Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kalau udah masuk babak 4, peringkat 1, misalkan kita bisa peringkat 1 dari 3 tim, Indonesia bakal langsung lolos ke Piala Dunia. Namun kalau Indonesia berada di peringkat 2, Indonesia akan diadu oleh peringkat 2 lainnya untuk bermain di round kelima. Dan kalau Indonesia berada di peringkat ketiga, ya udah pupus kesempatan Indonesia untuk bermain di Piala Dunia 2026. Nah, jadi sebenarnya di sini kesempatannya yang lebih besar di babak keempat daripada nanti kita harus lolos di babak kelima, karena kita di sana harus melawan misalkan dari negara dari Amerika Utara, Amerika Selatan, atau juga dari Afrika. Jadi sebenarnya di sini kesempatan terbesar timnas Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya. Penutupan dari saya, tim ini belum sempurna, jalan ke Piala Dunia masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya kita cukup dekat dengan mimpi tersebut. Garuda belum selesai terbang, tapi sekarang dia terbang semakin tinggi. Dari kita semua, seluruh bangsa Indonesia akan terus berada di belakang mereka.
dari mimpi ke momentum, dan semoga dari momentum kita akhirnya sampai ke Piala Dunia. Forza Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.